Shalom saudara, selamat pagi. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semuanya. Bagaimana keadaannya? Sehat? Dalam keadaan sukacita, ada damai sejahtera? Oh haleluya. Mari kita berdoa untuk menerima renungan di pagi yang indah ini. Tuhan, pagi yang indah dan cerah ini Tuhan karuniakan kepada kami. Itu sebabnya sangat pantaslah apabila kami rindu mendengar firman-Mu disampaikan untuk mengawali seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini. Mari Tuhan berfirman-Lah. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema renungan pagi ini saudara, yaitu jangan remehkan. Markus 6 ayat 3 berkata demikian. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Saudara, adalah sifat manusia selalu memandang dan menilai segala sesuatu dari sisi luarnya saja. Karena itu mereka menghormati dan menghargai sesamanya berdasarkan status sosial. Sementara orang yang tampak biasa-biasa cenderung diremehkan, lalu disepelekan. Hal ini juga dialami oleh Yesus, Putra Allah, yang datang dari sorga ke dunia dalam wujud sebagai manusia biasa dan menjadi saudara dari orang-orang berdosa. Ia pun dipandang rendah. Yesus dinilai tak lebih dari anak tukang kayu, suatu profesi yang tidak terpandang di mata manusia. Nah, janganlah sekali-kali kita meremehkan atau memandang rendah orang lain yang secara kasat mata tampak sederhana dan tidak punya keistimewaan. Nah, saudara-saudara, jadi jangan melihat dari sisi luarnya, tetapi di dalam ayat yang kedua dikatakan begini, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pula lah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Mestinya mereka melihat ini, saudara. Orang sederhana, Yesus dalam wujud manusia, tapi banyak melakukan berbagai macam mujizat. Segala jenis penyakit disembuhkan. Nah, saudaraku, mestinya mata mereka terbuka. Tetapi tetap mereka merendahkan Yesus, menolak Yesus. Karena melihat penampilan dari yang kelihatan mata. Dia dianggap sebagai anak tukang kayu yang tidak ada artinya apa-apa. Nah, saudara, bukankah banyak orang Kristen berlaku demikian? Memilih-milih pengkhotbah atau pembicara saat datang beribadah? Bila yang berkhotbah hamba Tuhan yang terkenal dan tampak parlente, gagah, mobilnya bagus, lalu dihormatinya, dikaguminya, dan diidolakannya. Tetapi ketika yang berkhotbah itu hamba Tuhan yang biasa-biasa, naik angkot, tidak punya mobil, pakaiannya biasa, langsung dipandang rendah, diremehkan. Dan ketika khotbah tidak didengar dengan sungguh-sungguh, berarti menyepelekan hamba Tuhan tersebut. Nah, saudara, bila yang kita cari dan kagumi adalah manusia, suatu kelak kita pasti kecewa, karena manusia bisa saja menipu dan mengenakan topeng. Manusia yang dari luar tampak hebat, memang saudara-saudara, tetapi belum tentu di dalamnya betul-betul diperkenankan oleh Tuhan. Samuel pun ketika diutus oleh Tuhan untuk mengurapi salah satu anak Isai untuk menjadi raja pengganti Saul, ternyata ketika keluar seorang anak yang nama Eliab, pemuda yang gagah perkasa, seorang pemuda yang tampan, fisiknya sangat indah. Lalu Samuel berpikir, ini dia patut dan
cukup menjadi raja yang hebat. Tetapi Tuhan katakan, tidak, aku menolak dia. Nah, akhirnya justru Daud yang biasa-biasa, penggembala domba, yang oleh Tuhan katakan, ini yang aku pilih, urapilah dia. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi apa yang dilihat oleh manusia itu yang kadang-kadang dipilihnya, tetapi Tuhan tidak melihat secara luar, tetapi Tuhan melihat apa yang ada di dalamnya. 1 Samuel 16 ayat 7 berkata, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, saudaraku yang kekasih, akhirnya orang-orang menolak Yesus dengan penuh kekecewaan. Saudaraku, kita melihat sekarang justru nama Yesus ditinggikan dari segala nama. Bahkan dikatakan di bawah kolong langit ini, tiada nama yang olehnya manusia selamat kecuali hanya namanya, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat daripada seluruh manusia. Mari kita terima dia, kita tinggikan dia, kita agungkan dia, kita sembah dia. Dialah Raja atas segala raja dan Juru Selamat kita semuanya. Amin. Kita satu dalam doa terima kasih Tuhan untuk firman yang diberitakan kepada kami. Ampuni kami kalau kami meremehkan orang yang kelihatannya sepele, tidak gagah, tidak tampan, hidup sederhana, lalu kami tidak memberikan penghormatan dan tidak juga memilih dia sebagai orang yang harus kami teladani. Tetapi orang-orang yang kelihatannya gagah, perkasa, kaya, parlente, lalu kami pilih. Ampunilah kami Tuhan. Manusia bisa saja memakai topeng, tetapi Engkau melihat apa yang ada di dalamnya. Terima kasih banyak Bapa di sorga, ajar kami tidak gampang-gampang meremehkan sesama, terlebih kepada hamba-hamba Tuhan. Kami serahkan semua pekerjaan kami sepanjang hari ini. Tuhan pimpin, jaga, lindungi, pelihara, dan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudaraku. Sampai berjumpa besok pagi. Dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.